Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya Arta. Kita akan membahas mengenai kelenjar adrenal. Baik, tanpa menunda waktu, kita akan menjelaskan tentang apa itu kelenjar adrenal dan juga hormon apa yang dihasilkan dan fungsinya untuk apa. Kelenjar adrenal ya dikenal juga dengan nama anak ginjal karena memang terletak pada bagian superior atau bagian atas, terletak di bagian atas dari ginjal. Nah, kelenjar adrenal ini dibagi menjadi dua area, yaitu area korteks dan area medula. Nah, area korteks ini nanti akan menghasilkan 3 hormon, yaitu glukokortikoid, yang terkenal itu dengan nama kortisol, jenisnya, kemudian ada mineral kortikoid, yang terkenal adalah aldosteron dan juga androgen. Nah, kemudian bagian medula ini menghasilkan hormon golongan katekolamin, ada epinefrin dan juga norepinefrin. Kelenjar adrenal yang bagian korteks itu merupakan kelenjar endokrin asli. Nah, sedangkan bagian medula ini sebenarnya adalah neuroendokrin. Hormon yang dihasilkan oleh korteks adrenal itu diskresikan akibat adanya rangsangan oleh hormon ACTH dari hipofisis anterior. ACTH sendiri itu dirangsang oleh CRH atau corticotropin releasing hormone dari hipotalamus. Untuk bagian medula, hormon di bagian medula itu diskresikan oleh sel saraf yang kemudian menghasilkan senyawa berupa epinefrin dan norepinefrin. Jadi karena dia diskresikan oleh saraf, maka dia termasuk golongan neuroendokrin. Nah, apa sih fungsi dari masing-masing jenis hormon? Kortisol, atau dikenal dengan nama glukokortikoid, apabila kadarnya meningkat di dalam darah, akan menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah, juga menyebabkan kadar asam lemak meningkat, dan kadar asam amino juga meningkat. Nah, untuk aldosteron, kalau kadar aldosteron meningkat di dalam darah, maka dia akan menyebabkan meningkatnya kadar natrium di plasma darah, kemudian meningkatkan volume darah, dan juga meningkatkan tekanan darah. Untuk hormon epinefrin dan norepinefrin yang diproduksi oleh medula, itu akan menyebabkan terjadinya peningkatan kadar glukosa darah, tekanan darah, dan juga meningkatnya laju pernafasan dan detak jantung. Bagaimana hormon tersebut bisa menyebabkan munculnya gejala-gejala tersebut? Baik, mari kita lihat sekarang bagaimana glukokortikoid bekerja. Glukokortikoid dilepaskan dari korteks adrenal ya menuju pembuluh darah, dan kemudian dia akan berikatan dengan reseptor di 4 sel target, yaitu yang pertama adalah di sel-sel sistem imun, di hati, di otot, dan jaringan adiposa. Di jaringan adiposa, glukokortikoid itu memicu terjadinya lipolisis atau pemecahan lemak menjadi asam lemak bebas yang kemudian akan ditransport di darah. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan kadar asam lemak meningkat. Sedangkan di otot, glukokortikoid memicu terjadinya proteolisis atau pemecahan protein menjadi asam amino. Nah, asam amino ini kemudian ditransfer ke darah. Inilah yang kemudian menyebabkan kadar asam amino di darah meningkat. Asam amino dan asam lemak ini kemudian diangkut ke hati dan dipergunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa. Nah, proses pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat ini disebut dengan nama gluconeogenesis. Ya, glukosa yang dihasilkan di hati kemudian ditransport ke dalam darah. Dan inilah yang kemudian menyebabkan kadar glukosa darah menjadi meningkat. Glukokortikoid ya yang diterima oleh sel-sel sistem imun ini akan menekan kerja dari sistem imunitas. Itulah sebabnya kemudian kortisol itu umum digunakan untuk menekan efek dari peradangan. Ya, jadi kalau misalnya ada orang mengalami peradangan gitu, biasanya diberikan kortisol untuk menekan pembengkakan dan lain sebagainya.
Nah, itu tadi fungsi dari glukokortikoid. Nah, bagaimana kemudian dengan mineral kortikoid atau yang kita kenal dengan nama aldosteron. Nah, ketika diskresikan oleh korteks adrenal, aldosteron akan bergerak ke dalam darah dan kemudian mencapai sel targetnya yang ada di ginjal. Nah, kemudian di sini di tubulus distal ginjal, mineral kortikoid atau aldosteron itu akan memicu penyerapan natrium. Nah, atau kita kenal dengan nama Na gitu ya, Na+. Nah, Na ini kemudian akan ditransfer ke dalam darah. Penyerapan Na ini disertai dengan penyerapan air. Nah, itulah sebabnya kenapa aldosteron ini selain meningkatkan kadar natrium di dalam darah, dia juga akan menyebabkan peningkatan volume darah. Selain itu, volume darah yang meningkat itu juga akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Selanjutnya adalah hormon epinefrin yang diskresikan oleh medula adrenal. Epinefrin dialirkan oleh darah dan kemudian diterima oleh sel-sel di berbagai organ. Epinefrin akan memicu terjadinya peningkatan laju pernafasan, kemudian juga meningkatkan proses glikogenolisis atau pemecahan glikogen menjadi glukosa, dan kemudian glukosa ini akan dimasukkan ke dalam darah, dan inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan kadar gula darah. Epinefrin itu juga akan memicu terjadinya peningkatan detak jantung dan penyempitan pembuluh darah. Nah, kalau kita lihat dari fungsi epinefrin, ini sangat jelas epinefrin itu berfungsi untuk menunjang metabolisme yang tinggi. Ya, karena kita sendiri tahu bahwa metabolisme yang tinggi butuh glukosa, butuh oksigen, dan di sini butuh adanya jantung yang berdetak cepat agar darah bisa dialirkan ke seluruh tubuh dengan kecepatan yang tinggi. Baik, itu yang bisa saya jelaskan mengenai hormon yang diskresikan oleh medula adrenal. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai hormon-hormon yang diskresikan oleh kelenjar pankreas. Tunggu pada video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.